Selanjutnya ini ada presentasi yang kedua, materi 71 ya. Mungkin bisa langsung aja dimulai oleh teman-teman yang Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suryo dan teman-teman semuanya. Ini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem tebang pilih. Next, Yon. Nah, ini dalam pelaksanaan sistem tebang pilih ada dua aspek yang dipertimbangkan. Yang pertama, pertimbangan pelaksanaan. Ini nanti mencakup asas kelestarian, kemudian sistem silvikultur, pengawasan, dan juga eh, pengusahaan hutan. Nah, kemudian yang kedua ada dasar-dasar pelaksanaan. Ini nanti terkait berapa sih limit diameter maupun umur rotasi pohon yang jadi penilaian dalam pelaksanaan sistem tebang pilih, terus enrichment planting, permudaan dan yang lain-lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian dalam sistem tebang pilih sendiri, seperti yang telah dijelaskan tadi, ini bisa dilaksanakan pada kondisi hutan yang tidak seumur. Karena pada hutan seumur itu biasanya dilakukan tebang habis karena kan satu strata dan juga hutannya seumur. Dan sebaliknya pada kondisi hutan yang tidak seumur, ini tentunya dengan sistem silvikultur yang baik itu dilakukan penebangan tebang pilih karena kondisinya kan biodiversitasnya tinggi, komposisi penyusunnya banyak dan juga multistrata. Nah, dalam metode ini penebangan dilakukan secara selektif terhadap pohon-pohon yang tua, besar, dan telah mencapai masa tebang. Penebangan dilakukan terhadap individu pohon dalam bentuk sendiri-sendiri atau dalam bentuk grup-grup kecil dalam waktu yang relatif singkat. Lanjut, Yon. Nah, ini pertimbangan pelaksanaan tebang pilih ada 4 konsep. Yang pertama asas kelestarian, dan di dalamnya ada 3 aspek. Yang pertama adalah ekologi. Dalam aspek ekologis di sini yang diperhatikan adalah kelestarian tanah dan air untuk misalnya untuk pencegahan erosi. Kemudian biodiversitasnya, lingkungannya, dan kelestarian produk. Ini kayak yang tadi dijelasin, non wood maupun yang wood, yang mencakup kualitas dan kuantitas produk. Jadi artinya ini kualitas maupun kuantitas dari produk kayu maupun non kayu tadi tidak terjadi penurunan kualitas dan kuantitas secara tajam setelah dilakukannya proses tebang pilih ini. Kemudian dalam aspek pengusahaan hutan, proses tebang pilih ini, kayu yang diperoleh dari proses penebangan ini memiliki produktivitas dan kualitas produk yang tinggi, sehingga menguntungkan untuk pengusaha. Sehingga pengusaha hutan itu, perusahaannya itu bisa continuable ataupun lestari, bisa terus berjalan. Kemudian ada aspek sosial ekonomi. Di samping pengusahaan hutan tadi mengalami keuntungan dari proses ini, masyarakat di sekitar hutan juga diharapkan mendapatkan keuntungan. Kayak misalnya mungkin dari ranting-ranting pohon yang tidak diperlukan oleh perusahaan itu bisa menjadi kayu bakar ataupun kayu-kayu yang tidak masuk spesifikasi perusahaan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk buat kerajinan ataupun semisalnya. Dan yang kedua ada teknik silvikultur. Teknik silvikultur ini sebagai pertimbangan yang menilai keadaan ruang tumbuh termasuk kondisi lapangannya, tipe hutan yang meliputi komposisi, penyusun, dan struktur hutan. Intinya singkatnya gini, teknik silvikultur ini sebagai pertimbangan berdasarkan tempat tumbuh dan tipe hutannya. Nah, kemudian yang ketiga, pengusahaan hutan yang menguntungkan. Ini seperti yang dijelaskan tadi di awal, bahwa dalam sistem tebang pilih ini diharapkan mampu menguntungkan pengusaha sehingga perusahaannya tetap lestari, bisa terus berjalan. Kemudian pengawasan yang efisien, efektif, dan efisien. Tujuan dari pengawasan efektif dan efisien ini untuk mengetahui, memonitor, dan menilai eh, berapa jauh sih kelestarian itu dapat dicapai setelah proses tebang pilih itu dijalankan gitu. Berdasarkan teknik silvikultur yang telah dilaksanakan maupun juga didasarkan pada asas kelestarian tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, halo.
Ini Suaranya tidak kedengaran. Halo, halo. Oke. ini Alia mana Ini ya? dari Alia? kelompok yang selanjutnya gimana? Bentar ya, ini katanya ada trouble. Bentar, sebentar. Oh yaudah, ini dasar-dasar tebang pilih. Yang pertama itu ada limit diameter. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, berdasarkan kalau dalam SK Dirjen Kementerian Kehutanan itu limit diameter itu 50 cm dan rotasi umurnya itu minimal 35 tahun. Kemudian pohon inti untuk siklus tebang berikutnya. Ini meliputi pohon komersial yang memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi, sehat dan tidak cacat, misal diameter antara 20 cm sampai 50. Kemudian enrichment planting atau pengayaan. Pada lahan terbuka dan yang kurang permukaan jenis komersialnya bisa dilakukan pengayaan atau enrichment. Kemudian refining atau tebang pembebasan permudaan jenis komersial merupakan pembebasan vertikal atau horizontal. Yang kelima, pencegahan erosi tentunya dengan mempertimbangkan aspek kelestarian tanah dan air. Kemudian yang enam, pengamanan kawasan. Lanjut. Mungkin Alia bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya ini tadi berdasarkan penjelasan yang tadi. Jadi ini tanda panah yang dari atas ini menunjuk ke pohon inti. Jadi dipilih pohon yang sehat, jenisnya komersial, tidak cacat, dan diameternya itu antara 20 sampai 50. Jadi bisa disiapkan untuk siklus penebangan berikutnya. Boleh next. Nah, dalam pelaksanaannya, sistem tebang pilih di Indonesia itu merupakan suatu sistem silvikultur, mengatur cara penebangan dengan batas diameter dan permukaan hutan. Nah, jadi intinya itu pada batas diameter dan dilakukan permudaan. Dan sistem tebang pilih ini diterapkan pada hutan-hutan alam tak seumur. Perkembangannya itu dari tahun 1972, ada yang namanya Tebang Pilih Indonesia. Lalu disempurnakan menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia, dan disempurnakan kembali. Terakhir pada tahun 1993. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan silvikultur. Tindakan silvikultur hutan diarahkan kepada yang pertama, terjaminnya fungsi hutan. Terjaminnya fungsi hutan ini dalam rangka pengawetan tanah dan air. Pengawetan tanah dan air merupakan usaha dalam menjaga, memperbaiki maupun meningkatkan keawetan peran dan fungsi tanah serta air secara berkelanjutan. Jika fungsi tanahnya itu tidak optimal, maka berdampak pada ketersediaan air tanah. Yang kedua, ada pengaturan kerapatan tegakan. Pengaturan kerapatan tegakan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan potensi produksi kayu bulat dari keadaan sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada pengaturan komposisi jenis. Pengaruh komposisi jenis pohon dalam hutan diharapkan dapat menguntungkan, baik dari segi ekonomi maupun ekologi. Nah, dengan dilakukannya tindakan silvikultur tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan dari TPTI itu sendiri. Jadi tujuan di sistem tebang pilih tanam Indonesia adalah untuk mengatur pemanfaatan hutan alam produksi serta meningkatkan nilai hutan, baik kualitas maupun kuantitas pada areal bekas tebangan untuk rotasi tebang berikutnya dalam bentuk suatu tegakan campuran tak seumur yang optimal dan lestari. Bisa next. Masih sebelumnya, ya. Setelah itu, TPTI menyangkup 3 hal. Yang pertama, ada inventarisasi tegakan, berupa struktur permudaan sampai dengan pohon dan jenis dan komposisi jenis. Yang kedua, ada pembatasan diameter.
Ini berupa jumlah dan jenis pohon yang ditebang. Kenapa dibatasi? Karena penebangan pohon dengan intensitas yang tinggi itu akan mengakibatkan kerusakan hutan yang tinggi pula. Menurut Dirjen Kehutanan tahun 90 menyatakan bahwa sistem tebang pilih tanam Indonesia, kegiatan pemanenan kayunya itu harus meninggalkan sekurang-kurangnya 25 pohon per hektar sebagai pohon inti. Nah, pohon inti itu diharapkan akan membentuk tegakan utama yang akan ditebang pada rotasi berikutnya. Yang ketiga ada pembinaan tegakan tinggal. Ini berupa yang pertama, memacu pertumbuhan tegakan, melindungi kawasan, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rista. Selanjutnya, sistem TPTI. Upaya melestarikan hutan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan silvikultur yang memiliki peranan penting dalam bidang kehutanan. Nah, seperti yang telah disampaikan teman saya tadi, sistem tebang pilih tanam Indonesia adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permukaan hutan yang diterapkan pada hutan-hutan alam tak seumur. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat bagan berikut. Pada kawasan hutan kurang permudaan, perlu dilakukan tindakan silvikultur pada tingkat pemudaan alam untuk menjamin kelestarian produksi hutan alam. Lalu apa itu pengayaan? Pengayaan adalah kegiatan penanaman pada areal yang kurang cukup mengandung permudaan jenis niagawi dengan tujuan untuk memperbaiki komposisi jenis, penyebaran pohon, dan nilai tegakan. Pengayaan dilakukan dengan penanaman permudaan atau bibit jenis niagawi, bibit pohon yang dapat menghasilkan kayu perdagangan setempat pada kelompok jalur yang menerima pemasukan sinar matahari langsung dengan jumlah tanaman seperlunya atau antara 200 sampai 400 batang per hektar. Nah, dari sini harapannya akan dihasilkan struktur tegakan pohon-pohon jenis niagawi yang berimbang. Artinya, jenis-jenis pohon yang bakal ditebang harus memiliki jumlah permudaan segala tingkatan yang memadai. Kenapa harus segala tingkatan memadai? Karena terhadap jenis-jenis komersial yang berdiameter di bawahnya merupakan jenis yang harus dilakukan pembinaan hutan yang diharapkan akan menjadi tegakan berikutnya yang layak ditebang pada proses berikutnya sehingga ada keberlanjutan. Next. Nah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, pengayaan merupakan kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan yang tidak cukup mengandung permudaan jenis-jenis berharga, kawasan yang tidak produktif, bekas jalan sarak, TPK, dan areal terbuka lainnya. Tujuannya memperbaiki komposisi jenis dan penyebaran permudaan jenis-jenis berharga sehingga meningkatkan nilai dan potensi tegakan. Nah, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Ani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang sistem silvikultur TPTI 1993. Adanya Deklarasi Rio de Janeiro 1992, pengelolaan berkelanjutan, pedoman TPTI, kriteria yang pertama, realistis dalam menciptakan kelestarian hutan. Yang kedua, mempunyai kesederhanaan teknik pelaksanaan. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, sosial ekonomi masyarakat setempat. Yang kelima, kemungkinan adanya pengendalian yang efektif. Deklarasi Rio 1992 ini merujuk pada konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lingkungan dan Pembangunan. Deklarasi Rio de Janeiro 1992 ini juga mengenai prinsip keadilan intergenerasi dan prinsip keadilan intragenerasi. Prinsip keadilan antar generasi adalah negara harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kebermanfaatan generasi sekarang dan yang akan datang. Sementara prinsip keadilan intragenerasi adalah masyarakat dan kehidupan lain dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam arti pengelolaan yang diterapkan dalam akses yang adil kepada sumber daya alam bersama, udara yang bersih, air yang bersih dalam sumber daya air nasional dan laut teritorial. Selanjutnya.
Tujuan TPTI 1993. Terbentuknya struktur dan komposisi tegakan hutan alam tak seumur yang optimal dan lestari sesuai dengan sifat-sifat biologi dan keadaan tempat tumbuh aslinya. Jumlah pohon, tiang, dan permudaan jenis-jenis niagawi dengan mutu dan produktivitas tinggi. Didampingi sejumlah jenis pohon lainnya, keanekaragaman hayati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kegiatan pokok TPTI tahun 1993. Yang pertama, ada inventarisasi tegakan. Itu dibagi dua menjadi struktur permudaan pohon dan komposisi jenis dan tapak. Yang kedua adalah pembatasan diameter, jumlah dan jenis pohon-pohon yang ditebang. Itu Maaf, Dok. Nggak terdengar suaranya. tes. Masuk dulu. Saya ulangi, kegiatan pokok TPTI tahun 1993. Yang pertama ada inventarisasi tegakan dan dibagi menjadi dua, yaitu struktur permudaan pohon dan komposisi jenis dan tapak. Yang kedua, pembatasan diameter, jumlah dan jenis pohon-pohon yang ditebang. Itu dimaksudkan untuk meninggalkan tegakan tinggal yang memiliki produktivitas yang tinggi dan tegakan potensial pada siklus tebang YAD. Yang ketiga, pembinaan tegakan tinggal untuk memacu pertumbuhan hingga bisa digunakan rotasi. Yang keempat, melindungi kawasan hutan terhadap gangguan. Dan yang kelima, mempertahankan biodiversitas. Next. Untuk TPTI tahun 1989, perbedaannya dengan TPTI tahun 1993, yaitu pada PAK atau penataan areal kerja, itu masih sama dilakukan 3 tahun sebelum penebangan. ITSP, inventarisasi tegakan sebelum penebangan, dilakukan 2 tahun sebelum penebangan. PWH atau pembukaan wilayah hutan dilakukan setahun sebelum penebangan. Yang keempat itu penebangan. Yang kelima ada perbedaan di mana tahun 1989 dilakukan pembebasan dan tahun 1993 dilakukan perapihan, dan itu dilakukan 1 tahun setelah penebangan. Kemudian ada ITT atau inventarisasi tegakan tinggal dilakukan 1 tahun setelah penebangan pada tahun 1989 dan 2 tahun setelah penebangan pada tahun 1993. Next. Selanjutnya ada pengadaan bibit 2 tahun setelah penebangan. Pada tahun 1989, sementara pada 1993 ada pembebasan 1 setelah 2 tahun. Penanaman atau pengayaan 2 tahun setelah penebangan. Pada tahun 1903 ada pengadaan bibit. Nomor 9, pemeliharaan tahap 1, 3 tahun setelah penebangan. Sementara pada 1993 dilakukan pengayaan atau rehabilitasi. Pada tahun 1989, pemeliharaan lanjutan dilakukan pada waktu 4, 9, 14, dan 19 tahun setelah penebangan. Sementara pada tahun 1993 dibagi menjadi 2, yaitu pembebasan 2 dan 3 setelah 4 dan 6 tahun setelah penebangan, dan penjarangan tegakan tinggal 10, 15, dan 20 tahun setelah penebangan. Sekian. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 materi sesi 2 yang sudah presentasi. Selanjutnya ada highlight dari Prof. Suryo. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Aryon dan teman-teman yang sudah menyampaikan materi perkuliahan dari Mas Bilal, kemudian Mbak Alia,
Aisyah Berlianani dan Mas Abdurrahman. Jadi begini, sistem silvikultur tebang pilih Indonesia. Ya. Jadi itu didasarkan pada landasan-landasan teoritik ya yang dibangun ya oleh para forester ya yang saya katakan tadi mulai tahun 1800-an ya. Itu sudah mulai dibangun. Yang jelas buku silvikultur yang tertua ya memang itu dicetak pada tahun 1926. Itu masih tetap kita tuan sampai sekarang. Karena prinsip dasarnya memang ya kurang lebih sama, hanya yang berbedalah modifikasi, pengembangan, inovasi dan lain sebagainya. Jadi lagi ya bahwa hutan di dunia ya pada awalnya itu adalah merupakan hutan alam di Indonesia. Ya. Indonesia itu baik di Jawa Bawah ya itu awalnya juga hutan alam. Ya. Hanya di Jawa itu sudah lebih duluan ya dilakukan tindakan-tindakan silvikultur. Ya. Nah, salah satu ciri dari tindakan silvikultur itu adalah mengarah kepada jenis-jenis tertentu. Ya. Sehingga ya kalau silvikulturnya itu dilakukan ya maka otomatis ada penurunan ya biodiversitas itu pasti ya. Tapi di dalam silvikultur kita tetap ada biodiversitas pada lokasi-lokasi tertentu ya. Jadi silvikultur itu adalah seperti mozaik ya. Ada yang kita jadikan monokultur ya. Kemudian ada yang jadikan kita tetap mix culture ya, dan ada yang kita biarkan secara alamiah. Ya, ada yang kita biarkan. Nah, kemudian pada saat hutan salah satu cirinya kalau di daerah tropis ya, itu adalah keanekaragaman jenis yang sangat tinggi. Tentu ada ya ekosistem-ekosistem tertentu yang memang jenisnya sangat sedikit ya, tapi secara umum ya itu jenisnya adalah sangat banyak. Ukuran juga sangat banyak, sangat beragam. Dan kemudian juga jarak tanamnya tidak teratur ya. Jadi komposisi dan struktur yang amat sangat kompleks. Maka itu ya itu sekali lagi ya pada waktu kita akan memanen ya yang paling pas memang ya tebang pilih, yaitu ditebang yang paling besar, yang sudah tua, ya, yang sudah hampir mati, ya, yang istilahnya sudah masak. Ya. Daripada dibiarkan mati di alam, ya, maka manusia itu diperkenankan untuk memanfaatkan kayu-kayunya tersebut. Jadi sekali lagi ditebang. Ya. Nah sekali lagi silvikultur ya itu harus menjamin kelestarian jangka panjang. Oleh karena itu, sekali lagi dasarnya adalah harus ada limit diameter. Ya, harus ada limit diameter yang boleh ditebang. Ya. Kemudian ada stok untuk tegakan berikutnya yang berupa pohon-pohon binaan yang akan ditebang pada periode berikutnya. Ya. Dan juga ya, pemeliharaan tegakan, apakah pembebasan, apakah enrichment planting, ya. Tujuannya adalah kelestarian ya, dari hutan yang kita kelola tersebut. Ya. Jadi sekali lagi ya bahwa dasar utamanya adalah itu. Ya. Jadi limit diameter, ya, rotasinya ya itu juga ditentukan. Ya. Rotasi tebangnya itu didasarkan penuruannya. Ya. Nah kalau yang TPI itu ya itu dulu asumsinya ya pertumbuhan diameter ya itu adalah 1 cm per tahun. Ya. Walaupun dalam prakteknya itu sangat-sangat beragam ya, dan kebanyakan tidak mencapai 1 cm per tahun. Ya.
Nah, oleh karena itu sekali lagi tindakan pemeliharaan tegakan itu menjadi sangat penting untuk ya menjaga agar pertumbuhan tegakannya itu tetap baik, ya, tetap tinggi. Ya. Karena sekali lagi ya, yang namanya tegakan ya itu kalau sudah penuh ya istilahnya dengan biomasa pohon itu ya, maka ya dia pertumbuhannya pasti akan terhenti. Pertumbuhan akan berjalan lagi pada saat ada yang mati. Nah, kemudian yang muda-muda ini akan pertumbuhannya dengan cepat. Karena di situ ada ruang tumbuh. Ya, ada ruang tumbuh. Ya. Oleh karena itu di dalam salah satu tindakan pemeliharaan itu adalah pembebasan, ya, menyediakan ruang tumbuh yang baik bagi individu-individu pohon, ya, yang kita targetkan untuk ya apa itu dipanen pada masa rotasi yang berikutnya. Dan tentunya lagi di dalam sistem silvikultur ini ya itu aspek-aspek konservasi ya, hindari erosi ya, jaga keanekaragaman hayati ya, itu menjadi penting. Nah, tadi ya misalnya dari tahun TPI menjadi TPTI ya, itu juga dulu melalui adanya komplain-komplain dari masyarakat dunia termasuk Indonesia. Itu kok hanya ya, tebang pilih Indonesia awalnya pada tahun 1972. Ya. Ditampilkan yang tebang pilih 72, kemudian tebang pilih tanam Indonesia 9. Mas Aryon, tolong itu yang slide itu ya. Biar poinnya. Yang mana, Pak? Halo, Mas. Yang slide yang ada TPTI terus Mas. Yang terus naik terus. Naik terus. Oke. Yang ini, Pak. Iya, yang tadi. Oke ya. Ini adalah sistem silvikultur tebang pilih di Indonesia. Ya. Dan setelah sebenarnya masih ada perubahan-perubahan sebetulnya ya, tapi ini yang untuk silvikultur untuk semuanya itu kita batasi pada ini saja ya. Nanti sebenarnya kalau yang ingin mendalami silvikultur hutan alam itu ada mata kuliah tersendiri dan ini diperlukan lebih mendalam juga di teknik silvikultur ya. Jadi sekali lagi ya, kita yang di luar Jawa ya, itu khususnya Sumatera Kalimantan itu mulai di eksploitasi itu pada tahun 1972. Ya, 1972. Saya juga belum jadi mahasiswa pada waktu itu ya. Mungkin orang tua saudara juga mungkin belum lahir gitu lah ya kan. Ya, jadi 1992 ya, ini kok tebang pilih Indonesia tok. Kemudian protes, mulai ada kerusakan lingkungan. Kemudian jadilah tebang pilih tanam Indonesia. Oh, ini loh tidak hanya tapi juga tanam. Ya. Tebang pilih tanam Indonesia di mana ini ya dalam sistem silvikultur ini ya. Aspek-aspek silvikultur mulai dari pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan itu dibuat petunjuk teknisnya secara rinci ya, di dalam tebang pilih tanam Indonesia tahun 1989. Nah, kemudian dengan 93 ya tadi juga sudah dijelaskan 8993 teknis ya itu sebenarnya tidak banyak perubahan atau hampir tidak ada perubahan. Ya. Jadi dari 89 ke 93 itu sebetulnya lebih didasari kepada aspek-aspek politik global. Ya. Aspek politis secara global. Di mana pada saat tahun 92 ada konvensi Rio, salah satu konvensi yang disepakati adalah konvensi keanekaragaman. Ya. Konvensi keanekaragaman hayati.
Nah, pada saat itu Indonesia sebagai negara dengan biodiversitas yang tertinggi, ya, tentu ya meratifikasi keanekaragaman hayati tersebut. Ya, jadi paling tidak ada dua penting dari konvensi Rio itu, yang satunya keanekaragaman hayati, yang keduanya adalah climate change, ya, climate change, perubahan iklim, ya. Dan dua konvensi itu sekarang masih tetap dilakukan oleh dunia. Ya. Jadi sekali lagi substansinya itu di 93 bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di wilayah Indonesia. Karena sekali lagi ya, kita kebetulan berada di wilayah Indonesia, tapi yang namanya sumber daya alam itu sebenarnya milik semua manusia ya, dan makhluk hidup yang lainnya. Ya. Oleh karena itu dunia menghendaki harus ada konservasi keanekaragaman hayati. Karena itu ya di dalam hutan produksi pun ya itu kita berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ya, itu jadi itu sejarah tentang tebang pilih Indonesia, Indonesian Selective Law. Ya. Yang kemudian akhirnya dikembangkan menjadi tebang jalur, ya kan, seed drill method dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi itu saya kira poin penting dari sistem silvikultur tebang pilih Indonesia. Ya. Mungkin highlight dari saya, Mas Aryon. Ya. Ini kalau ada yang bertanya. Iya, oke Pak. Terima kasih untuk Prof. Surya atas highlight-nya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi dari PPT tadi, yang silvikultur sistem tebang pilih. Kalau bisa belum ada, open mic nanti atau saya yang bertanya. Gimana Pak? Jadi kalau belum ada yang bertanya, gantian saya yang bertanya. Ya. Ya. Oke Pak. Jadi coba ditampilkan slide yang awal, Mas Aryon. Ya. Ini Pak. Oke, boleh ya yang ini. Yang batas yang ada batas diameter, kemudian terus ke atas lagi. Ini Pak. Oke. Ini tadi yang presentasi Mas Bilal apa ya? Atau ya? Jadi ini saya. Ya. Jadi di sini ada limit diameter. Ya, sudah dijelaskan ya. Kenapa toh angka 50, 40 atau 30 ini kira-kira dasarnya apa? Ini pertanyaan saya kepada yang tadi presentasi. Ya. Yang tadi presentasi. Kemudian yang kedua itu apakah ya pada kondisi pada saat ini limit diameter itu masih berlaku, itulah ya kan. Itu. Kemudian enrichment planting. Ya. Kira dalam prakteknya ya itu saudara punya gambaran nggak itu untuk planting di mana dilakukan ya, dengan jenis apa gitulah ya kan. Itu 2-3 pertanyaan dari saya untuk Mas Bilal atau mungkin yang lainnya ya, Mbak Alia, Mbak Aisyah, Berliana, Ani atau Abdurrahman. Silakan Mas
Bilal kalau sudah punya jawaban, kan sudah membaca duluan. Ya, ya sebelum ini ada pertanyaan Hana, ya, Mbak Hana. Mas Bilal, monitor Mas Bilal. Ya, Pak. Nah ya, jadi yang menjawab silakan. Tadi kan yang presentasi itu yang Mas Bilal itu ya, dan kawan-kawan itu. Silakan itu ditanggapi dulu. Ya, Atau yang bukan tim presentasi juga boleh kalau ada yang mau menjawab. Halo? Cek. Halo, Pak. Ya, Mas Aditya, ya, halo. Ya, Mas Aditya yang akan menjawab. Oke, boleh ya Mas Adit. Oke. Baik, Mas Adit ya, Mas Adit telah memberikan jawaban-jawaban yang ya sebagian benar, sebagian juga kurang pas. Tapi begini ya, terkait dengan limit diameter ya, memang sebetulnya begini ya, pada saat hutan alam ini dimulai untuk dieksploitasi ya, untuk dipanen ya, itu sekali lagi yang namanya infrastruktur ya, jalan itu belum ada ya, sehingga memang investasi terbesar ya untuk eksploitasi hutan alam itu memang pada penyiapan infrastruktur ya, jalan, kemudian alat-alat angkutnya, alat tebang, alat syarat dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata besar ya, yang ditebang ya, limit diameternya besar ya, itu produksinya itu akan tinggi ya, sehingga diharapkan dapat menutup ya biaya dan pengusaha juga mendapat keuntungan yang besar. Di samping tentu tadi ada pertimbangan-pertimbangan yang Mas Aditya sampaikan ya. Jadi sekali lagi ya, dan juga ya itu
sekali lagi lebih banyak pada aspek produktivitas atau produksi kayunya berapa yang akan dipanen, ya gitu ya. Kemudian saat ini memang sudah ada penurunan limit diameter ya dari 50 menjadi 40 ya. Karena ya itu tadi memang secara silvikultur ya di hutan alam itu pelaksanaannya sangat tidak baik. Jadi lebih ditekankan pada aspek-aspek ekonomi. Bahkan ada kebijakan yang misalnya dana reboisasi yang 16 dolar ya per kubik dari hutan alam yang dipanen ya itu juga akhirnya dijadikan pendapatan negara ya. Padahal itu harusnya secara silvikultur itu dijadikan sebagai biaya untuk pemeliharaan tegakan tinggal. Tapi sekali lagi dan itu merupakan mungkin salah satu ya hutan alam kita potensinya terus mengalami penurunan ya gitu. Kemudian enrichment planting ya itu tadi ya karena kalau secara silvikultur kita ingin memperbanyak jenis-jenis komersial. Ya. Tentu tetap memperhatikan aspek-aspek konservasi ya. Jadi sekali lagi untuk memperbanyak jenis-jenis komersial ya sehingga pada periode panen berikutnya itu secara teoretik ya panennya akan lebih banyak karena panen ya itu paling ya itu sekitar 50 meter kubik per hektar. Ya. Kalau di kondisi sekarang bahkan mungkin hanya ya 30 ya atau 40 meter kubik per hektar. Nah, targetnya adalah bisa panen mungkin 100 atau bahkan 150 meter kubik per hektar. Dan itu sebetulnya kalau dilakukan dengan benar ya itu ada satu percontohan HPH, hak pengusahaan hutan ya di Kalimantan Tengah ya. Itu dia menanam ya dan kemudian sekarang pohonnya sudah dan siap untuk dipanen ya. Siap untuk dipanen ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Hana ya 8947 ya. Ini antara perapian dan pembebasan ya. Jadi sekali lagi saya katakan secara substansi itu sebetulnya substansi sebenarnya tidak banyak berbeda ya. Hanya ada istilah-istilah yang tadi ya pembebasan menjadi perapihan. Tapi sebetulnya yang dimaksudkan perapihan ya karena pembebasan juga ada di 93. Ya. Perapihan di 93 ya itu adalah karena kan begitu selesai penebangan ya. Jadi jangka waktu penebangan itu kan biasanya dalam rencana tahunan ya. Maka ya untuk melakukan karisasi tegakan tinggal, untuk melihat tingkat kerusakannya, untuk melihat tingkat permudaannya ya. Maka diperlukan adanya perapian-perapihan. Ya. Diperlukan adanya perapihan ya. Jadi maksudnya adalah untuk memperlancar kegiatan-kegiatan berikutnya termasuk memonitor gitulah ya kan keanekaragaman hayati ya yang ada di kawasan-kawasan bekas yang baru saja dipanen ya. Jadi alasannya adalah seperti itu. Dan mungkin nanti kalau lebih jelasnya bisa dilihat di teks langsung di ada pedoman ya teknis tebang pilih tanam Indonesia 93 ya. Tapi sekali lagi secara substansi hampir semuanya adalah sama. Karena lebih banyak kepada kepentingan politis sebetulnya ya. Lebih banyak kepentingan politis bahwa khususnya di tujuan ya itu mencantumkan ya komitmen untuk menjaga keanekaragaman ya. Ahmaluddin Taufan ya 9064 ya. Pertanyaannya adalah
Apakah tebang pilih hanya diterapkan dalam pengelolaan? Cek.